بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di subuh pagi hari ini 7 Zulhijjah 1442 Hijriah kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan dan kesehatan ini dapat kita gunakan untuk beribadah dan bekerja. Mudah-mudahan semuanya dicatat sebagai amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersalam kita kepadanya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita rehat berkaitan dengan buku kita Al-Kabair. Kita bahas sedikit berkaitan dengan Zulhijjah, keistimewaan dan keutamaan Zulhijjah. Sebagian besar kita paham, kita tahu, hanya mengaplikasikannya atau mengamalkannya itu kita yang kurang. Kenapa? Karena Zulhijjah ini baik itu dari Al-Quran maupun dari hadis Rasulullah, ini sangat istimewa, sangat istimewa. Terutama di 10 hari pertama itu. Umumnya kita itu hanya mengingat tanggal 9-nya aja, sama tanggal 10 sama hari tasyrik. Ingatnya itu kita di situ. Tapi jarang kita itu mau katakanlah ingat dari tanggal 1-nya. Padahal sebenarnya poin besarnya itu dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu. Kenapa? Karena Allah nyatakan dalam Al-Quran di suratul Fajr itu ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin ashr. Jadi 10 malam yang disebutkan di situ itu, kalau menurut para ahli tafsir, sebagian mereka mengatakan 10 hari pertama itu. Kenapa? Karena hadis Rasulullah SAW juga sama menyebutkan itu, baik yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Ibnu Majah, Bukhari, Muslim dan lain sebagainya, ya minimal di kutubus sittah itu rata-rata sama. Salah satunya mungkin yang sering kita dengar hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim itu. Ma min ayyam ya'malu fiha 'amalu shalih ahabbu ila Allah fi ashir. Kata 10 itu menjadi kuncinya. Jadi tak ada hari-hari yang amal ibadah, amal soleh yang sangat Allah suka itu kecuali di 10 hari ini. Rasulullah kan pernah ditanya, tidak juga dengan jihad ya Rasulullah? Tidak, kata Rasulullah. Berarti mengalahkan standar jihad itu sendiri. Padahal yang kita tahu jihad itu subhanallah. Nah pertanyaannya sekarang, kenapa begitu istimewanya 10 hari ini? Nah, itu banyak pertanyaan-pertanyaan muncul. Makanya keistimewaannya itu banyak. Yang pasti semua induk-induk ibadah itu ada di situ.
Ada puasa di situ. Puasa ini masuk rukun apa coba? Nah, rukun Islam kan. Apakah dia induk atau dia cabang? Dia kan induk. Ada sholat di situ, baik itu sholat fardu maupun sholat Idul Adha. Ada di situ namanya haji. Kan? Ya kalau syahadat sudahlah, karena memang setiap hari kita bersyahadat kan. Ada semua di situ, itu 55 itu ada semua di situ. Di samping tambah yang lain, sedekah misalnya. Karena kita nanti berkurban. Nah, hitung kurban itu kan mulai tanggal 10. Umumnya orang akan nyembelih hari nahar tanggal 10. Adapun 11, 12, 13 jarang orang, kecuali kalau memang stoknya banyak. Macam Al-Ikhlas ni stoknya banyak kan. Tapi biasanya dihantamnya juga hari 10 itu saja dihajarnya. Dan pagi sampai sore selesai. Mau itu 5 ekor ke, 10 ekor ke, 20 ekor ke, selesai hari itu. Karena hari nahar. Jadi mestinya dari awal kita sudah punya programnya itu. Terutama puasanya. Puasanya paling banyak dibicarakan berkaitan dengan 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu. Belum lagi penamaan-penamaannya. Ada orang bertanya, Ustaz, kenapa Zulhijjah itu begitu istimewa? Kenapa dia diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, kalau orang bertanya kenapa Allah mengutamakan bulan Zulhijjah, ya itu haknya Allah, bukan haknya kita. Kita ini ya meyakinkan saja, mengimaninya saja. Tak perlu kita tanya-tanya. Nah, tinggal hasilnya itu seperti apa. Kalau berkaitan dengan haji yang kita sebut tadi, kan Allah juga sebutkan dalam Al-Quran di suratul Haji. Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Haji itu ada pada bulan-bulan tertentu. Bulan tertentunya mana juga? Kan hanya ada di bulan Zulhijjah. Mulai prosesnya kapan? Zulqa'dah. Poin besarnya di mana? Poin besarnya tanggal 9. Tarawih tanggal 8. Ya. Hajinya kuncinya kan di tanggal 9. Ada penulis buku namanya Rifai kalau nggak salah ya. Saya lupa tema bukunya, menyebutkan bahwasanya berkaitan dengan kurban, berkaitan dengan haji yang kita kenal dengan sejarahnya Ibrahim alaihissalam beserta istri dan anaknya Ismail dan Hajar, itu diberitahu oleh Allah itu, kata beliau, itu di tanggal 9 Zulhijjah itu dikasih tahu oleh Allah lewat mimpi untuk mengorbankan Ismail. Sementara hari penyembelihan itu dimulai tanggal 10. Berarti Ismail, Ibrahim dan Hajar butuh waktu berapa jam coba untuk memutuskan itu. Sementara yang harus jadi dikorbankan itu siapa? Kan manusia, bukan hewan seperti yang kita korbankan saat sekarang ini. Itu kan perlu dibicarakan coba. Berarti mereka ini bukan orang biasa. Maka hak Allah juga menentukan siapa sosok yang Allah ingin tentukan menjadi istimewa. Itu hak Allah, tak perlu kita bahas, tak perlu kita pertanyakan kenapa Allah pilih Ibrahim, kenapa Allah tak pilih yang lain. Tak bisa kayak gitu. Itu haknya Allah. Sebagai contoh buat kita sebagai manusia. Keputusannya yang didapat luar biasa. Istri solehah. Istri solehah kayak gitu. Apapun perintah Allah, tak ada. Pokoknya kalau itu perintah Allah, kita okey. Bahasa kita kan. Kalau bahasa kita lah kayak gitu. Ismail anaknya pun sama juga. Sa'yu, kata sa'i.
Kata sa'yu itu sebenarnya mengindikasikan bahwasanya Ismail itu sudah bisa bekerja dia. Artinya dia udah balik anak itu. Masalah umurnya wallahu a'lam kita tak tahu. Tapi kalau bahasa Al-Qur'an kan ada kata as-sa'yu di sini. Balagus sa'yu. Jadi sudah bisa bekerja dia. Sa'yu itu kan mencari nafkah. Jadi ketika ditanya oleh orang tuanya berkaitan dengan mimpi, itu pun bukan berkaitan dengan penyebutan nama, bahwasanya kamu diperintahkan oleh Allah untuk disembelih. Enggak, bahasanya kan bahasa halus yang digunakan. Inni ra'a fil manam, aku bermimpi. Tapi bahasanya ya bahasa kita, karena menerjemahkan menyebut bahasa mimpi kan. Karena melihat dalam tidur ya mimpilah. Anni azbahu fanzur ma sautara, kan itu minta pendapat sebenarnya kan. Apa pendapatmu wahai anak? Kan aku mimpi nih, mimpi menyembelih kamu. Apa pendapatmu? Jawaban anak yang soleh. Ini keluarga Ibrahim, Hajar sama Ismail ini Allah contohkan keluarga soleh. Biasa. Lulus mereka. Lulus dari ketaatan dengan iman yang kuat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam cobaan. Dia kan pernah digoda oleh syaitan juga itu sebelum terjadinya penyembelihan. Bahkan Ismail itu sudah dibaringkan di atas batu. Ininya sudah ini nih, sudah nempel di mana nih? Di batu. Permintaan Ismail itu satu aja sama ayahnya, diminta tutup matanya. Alasannya supaya percikan darah itu nanti tidak mengenai matanya. Itu kan ada rahasia di sini. Menjadi isyarat kalau kita kurban, ya tutuplah mata sapi itu, tutuplah mata kambing itu. Jangan dibuka ya. Itu kan isyarat sebenarnya penghormatan kepada makhluk Allah subhanahu. Meskipun itu bentuknya sapi ya. Karena yang kita kurbankan sekarang sapi, tapi ada hikmah besar penghormatan makhluk Allah. Makanya kita kurban itu kan tak boleh dia dipaksa, diajar habis-habisan, kan boleh kan, pelan-pelan. Makanya teknik menumbangkan. Kalau dulu kan kita kampung kan rame-rame kan, keroyokan. Sekarang kan tidak. Satu dua orang tidak bisa dia tumbang. Dan tumbang nanti baru diikat. Ada tekniknya. Kita ingat lagi ketika tanggal 9 itu kan orang wukuf di Arafah. Itu isyarat dari Allah penyebutan Arafah. Apa artinya Arafah? Arafah itu kan artinya tahu. Jadi Ibrahim tahu bahwasanya anaknya itu untuk jadi bahan cobaan untuk kurban itu ya tanggal 9 itu. Ada kaitan panjang berkaitan dengan Arafah, padang Arafah ya. Sejarahnya itu luar biasa. Nah, sekarang tinggal kita ini pengamalannya di mana kita? Saya melihat dari beberapa masjid memang kelihatan kalau untuk kurban Al-Ikhlas ini lebih tertib dia. Karena jauh-jauh hari dah ada nempel situ jadwalnya. Artinya tingkat pengamalannya luar biasa. Nah, itu yang perlu ditingkatkan itu berkaitan dengan. Nah, cuman saya nggak tahu apakah di sini sudah rata-rata puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, wallahu a'lam, nggak tahu saya. Nah, puasa itu nikmat Pak, apalagi zaman sekarang ini. Kerja dari rumah, yang masih kerja, yang tak kerja. Yang tak kerja kan susah sekarang kan katanya kan, tidak kerja, puasalah. Puasa mendapatkan barokah dari Allah, badan sehat. Apalagi puasanya disebutkan pula lagi oleh Allah dalam Al-Quran, disebutkan oleh Nabi dalam hadis, dipraktekkan zaman Nabi Muhammad SAW. Orang-orang soleh tak tinggal di puasa. Kenapa? Ya memang karena yang dilarang cuma 5 hari kok.
Yang dilarang puasa dalam 1 tahun itu cuma 5 hari, sisanya boleh puasa. Niat ibadah kepada Allah boleh. Yang dilarang itu cuma 5 saja. Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik 3, 11, 12, 3, 5 hari ini. Selain 5 hari ini, silakan puasalah. Apa lagi jawab ini? Saatnya sekarang sebenarnya kita memanfaatkan momen bersyukur adanya COVID-19. Naikkan kelas ibadah kita, jangan turunkan dia. Tak apa-apalah berjarak, tak apa-apalah tak pakai karpet, keras-keras sikit, tak apa-apa. Itu bagian dari ujian kita. Kembali mungkin ke zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah tak pakai ini, apa namanya ni, ubin, keramik tak pakai. Masih itu apa nama, batu-batu itu loh, tak pakai alas lagi. Kita sudah nikmat, kita mau lepas anginnya, tak kena hujan gitu. Zaman Rasulullah solat kalau hujan ya basah lah, karena masih pakai atap daun kurma. Nah, coba. Jadi kondisi kita ini memudahkan kita beribadah sebenarnya. Tantangan kita ini, inilah tantangan ini sebenarnya. Ini juga bagian dari ujian orang soleh. Kalau kita buka manuskripnya dari zaman Rasulullah sampai sekarang, orang-orang soleh itu, orang-orang soleh itu kan berharap matinya mati apa coba? Kan matinya mati syahid kan? Salah satu mati syahid didapat dari apa ya? Dari sakit. Jadi kalaulah kita na'udzubillah, kalau kita kena COVID, meninggal kita, insya-Allah itu syahid itu. Jadi jangan takut COVID-nya. COVID itu jadikan kawan. Kalau tak jadikan kawan, macam mana kita nak beraktivitas? Jadikan kawan. Positif sama Allah, jangan negatif pikirannya dengan Allah. Ini masih kecil nih Pak. Untuk jumlah kematian seluruh dunia ini masih kecil. Tantangan kita ini masih ringan. Masih ringan. Nah, tinggal kita manfaatkan momen ini. Nah, besok hari Ahad, lusa itu hari Senin, besok tanggal 8, berarti puasa tarawih. Hari Seninnya puasa Arafah, baru nanti hari Selasanya kita kurban pun sudah Allah atur. Ayatnya ayat berapa tu surah Al-Hajj? Liyashhadu manafi'a lahum wa yazkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am wa kulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Ada dua kata berbeda tapi maknanya sama. Untuk kita peserta kurban, wa kulu minha, perintah, makanlah sebagian. Ulama sudah menyebutkan maksimal sepertiga. Jadi memang kalau panitia mengerjakan, karena dulu zaman Rasulullah tak pakai panitia, zaman kita sekarang ini pakai panitia. Kenapa? Karena orang kita tak semua pandai nyembelih. Zaman Rasulullah itu sahabat itu pandai nyembelih semua. Rasulullah saja ketika kurban 100 unta, 63 itu sembelih sendiri. Kita 3 aja tak kuat nyembelih sendiri. Jangankan 63, 3 aja tak kuat kita nyembelih sendiri. Rasulullah nyembelih sendiri. Ya macam mana tak bisa? Orang untanya manut, untanya taat sama Rasulullah. Kita aja untanya takut nengok kita. Sapi aja takut nengok kita kan? Makanya sapinya lari-lari kan? Rasulullah kan enggak, pegangannya Rasulullah ada manut ininya, untanya gampang nyembelih, tak ngamuk-ngamuk dia. Kita
Kalau nggak rame-rame diikat, mana bisa disembelih dia kan? Nah, itu kelebihan-kelebihan yang seperti itu. Nah, makanya kita ini dibutuhkan kesolehannya. Wa kulu minha, kata Allah, makan sebagian. Nah, ada satu kata sebenarnya hampir sama, wa at'imul ba'is. Kata kul sama kata at'im itu kan beda sebenarnya. Allah tak suruh makan, tapi kita diperintahkan untuk kasih makan. Kalau kita diperintahkan disuruh makan itu sembelihan itu. Wakul itu kan fi'il amr tapi untuk jamak. Karena kalau untuk mufrad satu kul. Nah, ini kulu. Nah, kan karena yang berkorban itu banyak, jadi perintahnya untuk jamak. Kulu minha sebagian. Wa at'imul ba'is. Wa at'im itu sebenarnya udah jadi barangnya. Udah jadi barangnya itu. Karena at'im ta'am. Ta'am itu kan sebenarnya kan makanan. Kalau at'im kasih makanan. Karena fi'il amar juga dia. Untuk orang-orang yang membutuhkan, ba'is dan orang-orang fakir. Bahasa-bahasa yang digunakan oleh Allah kan bahasa-bahasa halus. Jadi sebenarnya mestinya itu dari dulu, bukan saat COVID-19 ini sebenarnya. Mestinya itu dari dulu. Daging-daging korban itu antar ke rumah orang tuh. Karena bahasanya at'im, kasih makan. Makan itu dikasihkan ke sana, antar maksudnya. Dulu kan kita enggak kan? Kita malah mengumumkan di masjid. Yang dapat kupon nanti datang jam 2, nanti datang jam 4. Antarkan ke rumahnya. Kenapa? Ya karena memang budaya memberi itu bagus. Bagian dari sedekah yang kita sebutkan tadi itu. Antarkan ke rumah. Nah, sekarang kan perintahnya diantar ke rumah ya. Lewat RT RW. Ke rumah. Jadi kenapa disuruh antar oleh Allah? Ada rahasia ternyata, supaya enggak nampak orang kita di ngantri panjang-panjang tuh. Itu bahasa sebenarnya, bahasa halus sudah. Janganlah nampak ngantri-ngantri, tak bagus. Kalau ngantri BLT bagus tak? Kelihatan panjang orang muslim semuanya yang ngantri, bagus tak? Tak bagus sebenarnya. Malu kita. Hantarkan ke rumahnya kan tak nampak kan? Itu luar biasa. Ngantri berjam-jam orang ngantri. Kadang belum buka kantor pos itu jam 8, habis subuh dah ngantri duluan karena mau dapat duluan. Subhanallah. Kita tidak pernah melihat dari sisi lainnya coba ya. Tapi bahasa yang disebutkan oleh Al-Quran itu lembut buat kita sebenarnya. Tinggal kita lah macam-macam. Nah, inilah gunanya ngaji dan mengkaji supaya kita bisa berlaku seperti ini. Terakhir buat kita semua ada pesan yang disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Ahsin Sakho, pakar bahasa Arab. Beliau mengatakan ibadah kurban ini sebenarnya tujuan utamanya itu bukan penyembelihan itu. Tujuan utamanya bukan itu. Tapi tujuannya setelah itu. Setelah kita berkorban, ini apa yang kita rasakan? Apakah bertambah keikhlasan kita dalam beribadah atau tidak? Ini situ kuncinya. Kalau nyembelih semua orang bisa nyembelih. Gampang. Ada sapi, ada kambing, ada parangnya, ada tukang sembelih, selesai. Kenapa? Karena isyarat dari Allah sudah muncul juga dalam Al-Quran. La yanalallaha luhumuha wala dimamuha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak tengok dagingnya, Allah tidak tengok banyak darahnya, percikan darahnya Allah tak tengok.
Tapi kitanya, setelah kita berkorban, apa efeknya kita ini kepada kawan-kawan, kepada masyarakat? Kan itu sebenarnya, terutama kepada Allah. Apakah tingkat keimanan, ketaatan kita tambah, tumbuh, atau malah merosot? Kita lihatlah Ibrahim, Ismail, dan Hajar, 3 orang ini. Ini keluarga agung, keluarga maha agung, punya keistimewaan yang luar biasa oleh Allah. Ini sebenarnya pesan-pesan buat kita. Jadi kalau bisa ke depan, karena sekarang udah tak mungkin kita balik ke tanggal 1 kan. Setiap tahun ke depan, biasakan diri kalau Zulhijjah itu tanggal 1 sampai tanggal 9 itu puasa. Jangan milih 2 hari terakhir, atau milih 1 hari terakhir, atau kadang tak sama sekali. Ambil momen itu, ambil poin itu supaya kita bisa. Sayang kalau itu terlewatkan dalam kehidupan kita. Ambil hebat-hebat, yang hebat-hebat itu ambil. Kenapa? Karena yang disebutkan oleh Allah, yang dikhususkan oleh Allah, yang diistimewakan oleh Allah, pasti punya luar biasa. Jadi jangan dibiarkan lewat begitu aja, ambil dia pesan-pesan Allah. Oke, saya kira itu aja, tak usah lama-lama, karena ini PPKM darurat masih kan. Tak usah lama-lama kita. Ini aja kalau dikembangkan masing-masing itu jauh lebih besar ya. Jadi terpulang kepada kita masing-masing, bagaimana kita kembangkan ini dalam. Jadi dapat ilmu itu sebenarnya tak perlu banyak, dapatnya sedikit tapi mengembangkannya menjadi lebih besar. Dapat sana sedikit, dapat sana sedikit, tapi jangan diartikan makanan, pergi sana dapat sedikit, pergi sana dapat sedikit, semua menjadi dikelilingi. Bukan itu maksudnya. Ilmunya itu. Oke, sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Tak usah nanya-nanya lah ya. Saya kira itu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Doakan saya, mudah-mudahan sehat. Kita berdoa mudah-mudahan PPKM tak nambah, cukup sampai tanggal 20, karena kami mungkin berangkat tanggal 23 antar putra. Kemarin diundur karena PPKM. Kami berharap PPKM tak nambah biar bisa berangkat antar pesantren. Doa sama-sama kita, mudah-mudahan kita sehat semua, dijauhkan dari penyakit. Kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang sedang sakit, kena COVID dan lain sebagainya, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan, sehingga bisa berkumpul lagi bersama kita dalam sholatnya, dalam ibadah-ibadah yang lainnya, dan dalam menuntut ilmu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.